Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tasrahu biha sadri wa tuyassiru biha amri wa tajburu biha kasri wa tubni biha faqri wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penasihat Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Edi Saputra beserta keluarga. Kita doakan beliau beserta keluarganya dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Bapak Edi Saputra beserta keluarganya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh salihah, dan juga mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah, bala, fitnah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, utamanya kepada Ustaz Abdul Mutim. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah di waktu yang sangat mustajabah, dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamirrah, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ke-8 ya. Dalam fasal ini dipaparkan mengenai mahabbah atau kecintaan para ulama besar kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau ada ulama atau dikatakan ulama kok dia enggak memuliakan atau enggak ada kecintaan kepada ahlul bait Nabi Muhammad, ini namanya bukan ulama ya. Itu namanya ngelama, kata orang Jawa. Bukan ulama, namun ngelama. Ya. Di antaranya mengenai Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yang dikisahkan di dalam kitab Ad-Durratun Nakiyah sebagai berikut: wa kanal imamu Abu Hanifah radhiyallahu anhu yuhibbu ahlal baiti katsira wa yu'azzimuhum wa yataqarrabu ilaihim bil infaqi 'alal muqtarrin minhum al-masturina wadh-dhahirina hatta annahu ba'atha ila mustatirin minhum bi 12,000 wa kana yahuddu ashabahu 'ala dhalik. Artinya diceritakan atau dikisahkan bahwa Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Imam Al-Hanafi, sangat mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu ta'zim, memuliakan mereka. Ini akhlak seorang ulama ya. Beliau selalu menjalin hubungan baik kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara, seperti memantau membantu memenuhi kebutuhan mereka. Nah, di antara cara Imam Abu Hanifah mendekatkan dirinya kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau sering membantu memenuhi kebutuhan mereka. Ya, nggak harus membantu kan itu.
Pokoknya dekat, ada ikatan batin, ya, yaitu sudah dikatakan orang yang dekat atau cinta terhadap Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengatakan cinta nggak harus dekat, itu bohong, dusta namanya. Ya. Mereka yang perekonomiannya di garis menengah ke bawah, bahkan pernah beliau mengantarkan sendiri. Nah ini seorang imam besar, ya, ulama besar mengantarkan sendiri uang sebesar 12.000 dinar kepada salah satu keluarga Rasulullah SAW. Nah, berapa juta sekarang ini? Ini nggak sedikit nih. Uang dinar ini nggak sembarangan. 12.000 dinar. Mungkin saat ini miliaran. Bukan jutaan lagi, miliaran. Salah satu keluarganya Rasulullah SAW yang menyembunyikan kemiskinannya. Ya. Dan beliau selalu menganjurkan kepada murid-muridnya untuk melakukan hal tersebut. Nah ini guru yang patut diikutin. Mencontohkan bagaimana dia mencintai keluarga Nabi Muhammad, kemudian menganjurkan kepada muridnya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Gurunya mendekatkan Ahlul Bait dengan berinfak atau segalanya, sama dengan Ya Hamid. Ya Hamid gitu juga, ya, seorang wali besar, masyhur, ya, selalu memberikan arahan atau menasihati muridnya untuk selalu memuliakan, mendekatkan dirinya kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Nah, ini betul-betul ulama. Ya, kalau ada ulama kok benci kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, itu bukan ulama, itu dajjal. Ya, di antara salah satu pengikut dajjal itu benci kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad. Nanti puncaknya dajjal yang keluar dan musuhnya juga Ahlul Bait Nabi Muhammad, yaitu Al-Imam Mahdi. Ya, mudah-mudahan kita nggak nututin itu. Cuma mudah-mudahan panjang umur orang itu. Bukan berarti nggak nututin kemudian pendek umur, nggak. Mudah-mudahan panjang umur. Sampai 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Ya, dajjal belum keluar. Kemudian, dan beliau selalu menganjurkan kepada murid-muridnya untuk melakukan hal tersebut. Dan di dalam kitab Ad-Durratun Nakiyah juga mengisahkan tentang kecintaan Imam Malik radhiyallahu anhu kepada keluarga Rasulullah SAW. Wa kana al-Imam Malik radhiyallahu anhu yuhibbu aidan ahlal baiti katsira wa yu'azzimuhum. Artinya, dan Imam Malik radhiyallahu anhu juga sangat mencintai keluarga Rasulullah SAW dan selalu ta'zim, memuliakan mereka. Ya. Walhasil, orang digelari ulama itu mereka ngikutin apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad. Siapapun yang nggak ada kecintaan, naudzubillah, sampai ada kebencian, berarti dia telah meleset dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam kitab Ad-Durratun Nakiyah disebutkan, wa kana al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yubalighu fi mahabbati Ahlil Bait. Artinya, dan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu juga lebih-lebih lagi dalam mencintai keluarganya Rasulullah SAW karena berlandaskan nas atau ketentuan atas wajibnya mahabbah dan atau mencintai keluarga Rasulullah SAW di dalam Al-Quran sebagaimana yang telah dibahas di pasal ketiga. Nah ini Imam Syafi'i. Karena hukumnya cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad dinas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebagai balasan kita kepada Nabi Muhammad. Allah mengajarkan agar kita cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad. Insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang, ya.